Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini saya akan memulai sebuah playlist baru ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita memasukkan atau bagaimana kita mengimplementasikan fuzzy logic ya, fuzzy logic khususnya Tsukamoto itu ke dalam project IoT kita, seperti itu teman-teman. Karena pada dasarnya base-nya adalah kita ingin membuat sebuah project gitu ya, membuat sebuah project yang mana project itu ada unsur artificial intelligence. Kenapa saya bilang artificial intelligence ya? Jadi fuzzy logic itu adalah bagian dari uh, artificial intelligence seperti itu teman-teman. Jadi fuzzy logic itu adalah sebuah logika atau model gitu ya teman-teman, model AI untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Nah, jadi kita perkenalan dulu teman-teman, apa sih itu sebenarnya fuzzy logic gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada jurnal dari Jurnal Sains Teknologi dan Industri ya, di sini ada penerapan metode fuzzy Tsukamoto dalam menentukan jumlah produksi tahu. Nah, ini kita tidak terlalu dalam ya mengetahui untuk ini menentukan jumlah produksi tahu. Jadi kita lihat saja pengertian dari si metode fuzzy tersebut gitu ya, teman-teman. Jadi di sini saya ambil jurnal dari Jurnal Sains Teknologi dan Industri gitu, teman-teman. Oke, jadi lihat dari abstraknya, metode fuzzy Tsukamoto ya. Jadi kita khusus membahas Tsukamoto aja. Sebenarnya banyak lagi model-model fuzzy ya, teman-teman. Ada Tsukamoto, ada Mamdani seperti itu dan lain-lain. Nah, di sini kita fokus ke Tsukamoto saja. Jadi metode fuzzy Tsukamoto merupakan aturan yang berbentuk jika maka yang harus dipresentasikan ya. Dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Nah, mungkin teman-teman eh, bingung ya teman-teman ya, atau apa sih yang saya baca ini gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat ya, di sini kita lihat dari histori ya teman-teman ya. Jadi Fuzzy Tsukamoto ini kalau dilihat diperkenalkan oleh Tsukamoto, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini saya lihat eh, Yukio Tsukamoto, cuman saya masih bingung ya untuk mencarinya si Yukio Tsukamoto ini karena saya lihat pun di internet ya, Fuzzy Tsukamoto itu tidak keluar sosok atau pencipta dari model Fuzzy Tsukamoto ini karena sangat private teman-teman ya. Nah, jadi ini bukan teman-teman ya, saya lihat. Kemudian saya coba tanya dari AI ya, Google Gemini. Nah, di sini saya coba lihat, ini kan saya pencipta model Fujimoto gitu ya. Model Fujimoto. Nah, jadi dia itu hanya memberikan tentang namanya saja teman-teman dan asalnya dari mana gitu ya, dari Jepang gitu ya. Nah, tapi ketika saya lihat adakah fotonya seperti itu ya. Nah, untuk Fuzzy cukup sulit ditemukan ya. Cukup sulit ditemukan secara spesifik di ranah publik daring. Hasil pencarian seringkali menunjukkan nama Yuki Tsukamoto yang merujuk pada individu lain seperti aktor atau figur lainnya seperti itu ya. Nah, jadi kita tidak perlu mengulik lebih dalam ya tentang sosoknya karena juga saya sebenarnya penasaran ya yang mana sih eh, Yukio Tsukamoto itu gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali saja ya ke historinya terlebih dahulu. Nah, historinya itu Fuzzy Tsukamoto itu dikenalkan pada tahun sekitar 1979. Nah, dia itu dikenalkan tujuannya itu menyederhanakan proses pengambilan keputusan yang sifatnya tidak pasti. Seperti eh, yang diartikan di sini ya, metode Fuzzy Tsukamoto merupakan aturan yang berbentuk jika maka gitu ya. Karena pada dasarnya teman-teman, ketika logika yang kita ambil itu biasanya berbentuk biner teman-teman atau nol dan satu, iya atau tidak. Jadi bertipe boolean teman-teman. Nol atau satu. Apakah kamu lapar gitu ya? Kalau jawabannya misalnya nol, tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya jawabannya satu, ya lapar gitu. Lapar. Jadi kalau misalnya apakah kamu lapar? Sebenarnya teman-teman lapar,
tapi masih kenyang gitu ya. Jadi di tengah-tengah seperti itu. Nah, itu fungsinya fuzzy Tsukamoto, teman-teman ya. Jadi fuzzy Tsukamoto itu adalah bagian ya dari dunia kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dipakai buat bantu sistem ngambil keputusan gitu teman-teman ya. Kita lihat dulu ya. Kalau kita mengacu kepada Wikipedia gitu ya. Logika kabur ya. Logika kabur itu nah sebenarnya fuzzy logic itu yang pertama kali menciptakan ya, bukan bentuknya ya atau bukan modelnya. Kalau model kan ada banyak tuh. Ada seperti ini, Mamdani ya, Sugeno, ada Sukamoto gitu ya. Ya. Kalau untuk uh, fuzzy logicnya itu ya, fuzzy logic secara besar itu diciptakan oleh Lotizadeh. Nah, tokoh di balik pengembangan teori logika fuzzy ya atau logika kabur seperti itu, teman-teman. Nah, jadi logika fuzzy ini dipakai buat bantu sistem ngambil keputusan kalau datanya itu nggak pasti atau ngambang gitu ya. Misal teman-teman mempunyai sebuah air conditioner ya atau AC di rumahnya gitu ya. Jadi teman-teman ingin membuat sebuah project yang mana ketika suhu di 35 derajat itu ketika suhu sejuk gitu ya, suhu sejuk AC itu akan menyesuaikan, misalnya memberikan suhu 35 derajat seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi pada dasarnya, fuzzy logika fuzzy ini membutuhkan, beberapa parameter ya teman-teman untuk bisa saling berintegrasi. Contoh ketika teman-teman ingin membuat sebuah AC cerdas gitu ya, jadi teman-teman harus mempunyai parameter yang misalnya parameter untuk mengukur suhu gitu ya. Apabila suhunya itu sekian gitu ya, suhu ruangan sekian, maka itu akan terintegrasi dengan, AC teman-teman, seperti itu. Misal suhu di ruangan teman-teman itu cukup panas, misalnya 45 derajat gitu ya. Nah, jadi si AC itu akan menyesuaikan, dia akan bertambah dingin atau bertambah panas. Nah, dari situlah logika fuzzy itu berperan, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman pengertian dari logika fuzzy ya. Nanti kita di playlist selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan membahas, eee tentang bagaimana kita mengimplementasikan project IoT kita ke dalam, fuzzy atau menggunakan model fuzzy logic, seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih, sampai jumpa.